Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salsabila Salma. Di sini aku bakal nemenin kalian buat apa ya? Buat apa hayo? Buat men apa hayo? Buat apa hayo? Buat menggali lebih dalam tentang sejarah yang aku mau jelaskan atau bakal aku bahas dengan santai. 1, 2, 3. Ulangi ya. Halo squad. Ada tebak-tebakan nih. Negara apa yang wilayahnya paling luas di dunia? Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Apa hayo? Udah tahu belum? Negara yang paling luas di dunia adalah, masih belum ketemu jawabannya? Oke, let's go. Aku kasih tahu nih jawabannya. Jawabannya adalah Rusia. Rusia ini negara menguasai hampir sebagian besar wilayah daratan di bumi. Bayangin berapa luasnya. Tapi tahu nggak kalian? Kalau ternyata dulu wilayah Rusia jauh lebih luas dibanding wilayahnya saat ini. Wow, Rusia pernah bergabung dengan negara-negara lainnya dalam satu wilayah yang disebut dengan Union of Soviet Socialist Republic atau yang biasa disingkat USSR, atau lebih kita kenal dengan Uni Soviet. Pasti kalian gak asing kan apa itu Uni Soviet? Nah, Uni Soviet itu awalnya dari USSR, yaitu singkatan dari Union of Soviet Socialist Republic. Meski saat itu menjadi negara paling luas dan berada di masa jayanya, mereka harus menghadapi perpecahan USSR. Nah, sebelum ke topik selanjutnya, sebelum kalian mau tahu lebih dalam tentang USSR dan gimana perpecahannya, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini ya guys. Saya Mas Fufa. Munculnya USSR berawal dari Revolusi Rusia pada tahun 1917. Wilayah Rusia saat itu dipimpin oleh Nicholas II hingga Maret 1917. Rakyat saat itu meragukan pemerintahannya karena Rusia telah kalah di Perang Dunia I dan dianggap otoriter. Setelah Nicholas II turun, ada pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Meski begitu, pemerintahan ini dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Hingga akhirnya pada 1972 sampai 1921 terjadi perang sipil. Keberhasilan Vladimir Lenin bersama dengan Partai Bolshevik dalam memimpin revolusi, selain berhasil menggulingkan pemerintahan, Kerensky juga berhasil memimpin rakyat dalam perang tersebut. Partai Bolshevik sendiri merupakan partai sosial demokratis bagi para pekerja dan buruh dengan ideologi Marxisme dan Leninisme. Halo teman-teman, nama saya Herendo Zanuar. Nah, setelah tadi kalian mengetahui bagaimana Vladimir Lenin itu menjatuhkan pemerintahan dari pemimpin Kerensky, jadi kali ini kita akan membahas dari kepemimpinan Vladimir Lenin itu sendiri. Nah, jadi ketika Vladimir Lenin ini naik sebagai pemimpin, ideologi Partai Komunis ini pun menyebar secara luas. Nah, pada tahun 1922 terjadi perjanjian antara negara Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia. Nah, perjanjian ini berdampak kepada lahirnya USSR. Nah, setelah Lenin, kepemimpinan pemerintahan digantikan oleh Joseph Stalin. Nah, Joseph Stalin inilah yang menerapkan kebijakan politik yang namanya adalah
kebijakan politik tirai besi. Nah, di masa pemerintahan Stalin ini banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung ke dalam Uni Soviet. Hai teman-teman semua, saya Ardelia Putri Hanifah. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Jadi, selama tahun 1960 sampai 1970-an, Partai Komunis yang saat itu memegang kekuasaan tertinggi di USSR terus mengumpulkan kekayaan dan kekuatannya. Nah guys, kemudian partai juga terus memajukan industrialisasi meski di balik semua itu rakyat pada kelaparan dan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini dilihat oleh para anak muda. Nah, sehingga mereka melakukan pemberontakan. Pemberontakan itu dengan cara penolakan terhadap ideologi komunis. Gak cuma itulah guys, selain perlawanan dari dalam, ternyata Uni Soviet juga mengalami serangan dari luar, terutama di segi ekonomi. Nah, pada tahun 1980, Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, mengisolasi ekonomi USSR dan mengontrol harga minyak ke harga terendah. Sementara USSR saat itu adalah salah satu penghasil minyak dan gas dunia. Akibat hal-hal ini, USSR kehilangan kekuatan di Eropa Timur. Nah, oke guys, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan setelah ini ada pembahasan untuk materi selanjutnya. Jadi simak terus ya tentang pembahasan USSR. Terima kasih, bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya. Nah, setelah tadi kalian mendengar penjelasan di mana USSR ini banyak terjadi pemberontakan ya. Nah, jadi penjelasan kali ini kita akan mengulik tentang pemikiran dari pemimpin Mikhail Gorbachev. Nah, jadi pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an, pemimpin USSR yang bernama Mikhail Gorbachev ini ingin menerapkan pemikirannya tentang pembaharuan USSR. Nah, kenapa sih ingin diperbaharui? Nah, karena USSR ini tidak berkembang dan juga terjadi kemerosotan ekonomi. Jadi, Mikhail Gorbachev ini ingin memperbaharui USSR agar lebih baik ke depannya. Nah, namun pemikirannya ini bertentangan dengan paham komunis sehingga banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan. Nah, salah satu kelompok konservatif di Moskow yang dipimpin oleh Gennady Yanayev. Nah, dia ini melakukan penentangan terhadap pemikiran Mikhail Gorbachev dan ingin melakukan kudeta. Namun, kudeta tersebut digagalkan oleh Boris Yeltsin. Nah, Boris Yeltsin ini merupakan pemimpin kelompok radikal yang mendukung reformasi dan ingin meninggalkan komunisme. Nah, meskipun Gorbachev selamat dari konflik, nama Yeltsin ini semakin dikenal dalam politik USSR. Nyatanya kondisi politik USSR ini semakin tidak stabil rupanya. Banyak negara bagian di USSR yang ingin melepaskan diri dan menjadi negara merdeka. Nah, hal ini berakibat pada perpecahan USSR itu sendiri. Nah, perpecahan USSR ini terjadi pada 8 Desember 1991. Selain itu, Gorbachev pun berakhir masa jabatannya. Nah, dia mengundurkan diri nih sebagai presiden USSR pada tanggal 25 Desember 1991. Perpecahan USSR sebagai negara komunis adidaya pun melemahkan kekuasaan komunis secara internasional. Hal itu sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin antara USSR dan Amerika Serikat. Meski USSR telah tidak ada, menurut Grant Brenton dalam karyanya Anatomy of Revolution, keberadaan USSR adalah keberhasilan ideologi Marxis-Leninis yang diwujudkan menjadi sebuah negara. Ternyata, selain memiliki wilayah yang sangat luas, USSR saat itu juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi dunia. Ya, meski sudah terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu,
perpecahan USSR ini tetap bisa kita jadikan pelajaran tentang kehidupan bernegara.